Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puasa hari ini bisa full sampai nanti berbuka puasa kalau matahari sudah tenggelam, ya. Oke, ketemu lagi dengan Pak Saipul hari ini di hari puasa yang keberapa ini ya? Keempat ya. Kita akan membahas tentang sholat 5 waktu. Oke anak-anak sekalian, pasti di rumah sudah rajin sholat ya? Oh bagus, ada yang sudah rajin. Ada yang berapa kali? Oh ada yang sehari 4 kali. Ya. Oh ada yang baru 1. Apa itu? Oh baru sholat maghrib. Ya. Oke anak-anak sekalian, tentang sholat. Sholat itu apa sih? Ayo yang tahu. Sholat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Sholat itu ibadah, betul. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didahului dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu adalah ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke anak-anak, sholat itu yang wajib kita lakukan sehari semalam berapa kali? 5, betul ya. Kita sebutkan satu-satu. Dari sholat subuh, 1 sholat subuh, 2 sholat zuhur, 3 sholat asar, 4 sholat maghrib, dan yang kelima sholat isya. Sholat subuh berapa rakaatnya? 2, betul. Sekarang sholat asar berapa rakaatnya? Berapa rakaat sholat asar? 4, betul. Sholat maghrib berapa? 3, betul. Sholat zuhur berapa? 4, betul. Sholat isya berapa rakaat? 4 juga. Berarti sehari semalam kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu sebanyak 17 rakaat. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, zuhur dan asar 4 rakaat, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, sekarang Ustadz mau menyampaikan tentang hadis kewajiban sholat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqala Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, beliau berkata,
Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu didirikan atau dibangun atas 5 dasar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Satu yaitu syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, tadi kan dibangun 5 dasar. Dasar pertama syahadat, yang kedua wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu artinya melaksanakan sholat secara kontinu, nggak cuma sekali aja, tapi secara terus menerus dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh agama Islam. Yang ketiga wa itaiz zakati, dan membayar zakat atau menunaikan zakat. Ya, nanti kita bahas zakatnya besok pagi ya, besok sore ya. Kemudian wahajil baiti, dan pergi haji atau melaksanakan ibadah haji. Yang terakhir wasaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Oke anak-anak, itu tentang sholat. Bahwa kalau kita mengaku orang Islam, kita wajib melaksanakan sholat. Sholatnya 5 waktu, rokaatnya jumlahnya ada 17. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana Pak Guru, sholat yang paling utama itu sholat yang seperti apa sih? Dan sholat yang paling utama itu anak-anak, Rasulullah pernah bersabda bahwa sholat yang utama yang diriwayatkan oleh yang hadis itulah dari Ibnu Umar ya. An Ibni Umar, dari Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Jadi sholat yang utama itu anak-anak, sholat yang kita lakukan secara berjamaah. Jadi kenapa begitu? Karena hadisnya Rasulullah bilang begitu. Sholat yang utama itu sholat yang dilakukan dengan berjamaah, itu lebih utama. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Kalau berjamaah itu minimal ada berapa orang? Berapa? 3. Oh bukan, ayo. Berapa? Sholat berjamaah itu bisa dilakukan minimal 2 orang. 1 jadi imam, yang orang nomor 2 jadi makmum. Itu sudah sah sholatnya kalau sholat berjamaah. Jadi yang imam memimpin sholatnya, memimpin gerakannya, memimpin bacaannya, yang makmumnya mengikuti gerakannya imam. Siapa yang sudah sering sholat jamaah di masjid? Wah banyak ternyata ya. Oke, siapa yang sering sholat subuh di masjid? Sedikit ternyata masih ya. Memang berat sholat itu nak ya. Harus kita motivasi diri kita sendiri untuk bisa mengalahkan rasa malas yang ada di tubuh kita, yang ada di hati kita. Itu sholat yang utama adalah sholat berjamaah. Lebih utama lagi
sholat jamaahnya di masjid. Nah, kalau kita bisa sholat berjamaah, tadi sudah Pak Guru bilang bahwa sholat berjamaah itu nanti pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Oh begitu. Kemudian kita juga kalau sering sholat berjamaah, kita latihan kedisiplinan. Jadi kita dilatih untuk bersikap disiplin. Kayak latihan baris berbaris itu kan harus disiplin. Sholat juga begitu. Baru masuk barisan, kita rapatkan barisan, diluruskan barisannya, semua berdiri tegap. Begitu. Nggak boleh ada yang mendahului imam. Harus disiplin, kompak. Ketika imam takbir, semua makmum juga bertakbir, Allahu Akbar, baru makmumnya bertakbir. Imam sujud, baru makmumnya sujud. Latihan disiplin, nggak boleh saling mendahului, cepet-cepetan ya, mendahului imam atau cepet-cepetan sama teman yang di sebelahnya, nggak boleh. Latihan disiplin. Yang kedua, kalau kita sholat berjamaah itu anak-anak, kita juga latihan menjaga persatuan. Kita diibaratkan kayak pasukan, ya kan? Kalau kita jamaah di masjid itu kayak pasukan yang bersiap untuk berperang. Ada pemimpinnya di depan, ada anggotanya di belakang. Kita menjaga persatuan anak-anak. Jadi ketika kita sholat, kita jaga juga kerukunan. Nggak ada kan ulang sholat kelahi, nggak ada. Habis sholat biasanya malah salam-salaman sambil menjaga persatuan. Habis sholat banyak yang minta maaf, kita saling memaafkan. Seperti itu kita jaga persatuan. Yang ketiga, dengan sholat berjamaah kita juga menjaga silaturahmi antar tetangga, antar kawan yang biasanya tidak ketemu. Kalau kita sholat berjamaah bisa ketemu. Yang biasanya sibuk kerja, yang orang ini kerjanya di jauh sana, di Manggar misalnya, yang ini kerjanya di kilang Pertamina. Tetapi kalau pas maghrib pulang, kalau nggak sholat berjamaah di masjid nggak bisa ketemu. Tetapi kalau kita sholat berjamaah, mau kerjanya di mana, kita bisa ketemu di masjid. Bisa sambil sholat, bisa sambil ngobrol, bisa saling menyapa, sehingga mempererat hubungan silaturahim atau silaturahmi. Oke, itulah anak-anak ya. Semoga kita menjadi orang yang sadar untuk melakukan sholat, dan juga kalau bisa lagi kita tingkatkan sholat kita yang sering sendirian, kita jadi tambah meningkat menjadi sholat berjamaah, sehingga kita bisa mengamalkan hadis Nabi bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Oke anak-anak, nanti bapak ibunya diajak ke masjid ya, kakaknya, kayunya sekalian dibawa ke masjid kalau sehat ya. Oke, kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.